iya Fems, ini Putri Mandi. Itu loh jajanan pasar yang gak hanya ditemukan di Pulau Jawa aja. Di Lampung juga ada kok. Bola-bola cantik ini punya rasa yang gurih, manis, dan kenyal banget. Gak jarang kuliner ini disajikan sebagai takjil di bulan puasa. Bagi anak masa kini, kue Putri Mandi mungkin gak begitu familiar. Kue jadul ini adalah jajanan zaman dulu yang legit banget untuk dihidangkan saat santai. Putri Mandi dengan bentuk bola-bola ini dibuat dari tepung ketan loh, berisi unti alias campuran kelapa parut dan gula merah. Bola-bolanya dibikin cantik dengan warna-warni layaknya putri. Kemudian direndam dalam kuah santan seperti sedang mandi. Seru amat ya filosofinya. Fems, untuk bikin kue Putri Mandi ada 3 adonan yang harus dibuat. Kita bikin isiannya dulu ya. Banyak yang menyebut isian ini sebagai unti. Itu loh olahan kelapa parut dan gula merah yang dimasak hingga warna kelapanya jadi merah gelap. Nah, kalau daun pandan ini berfungsi untuk menambah aroma makanan biar makin menggugah selera Fems. Hihihi. Oh iya, aroma pandan baru keluar kalau daunnya sudah layu. Salah satunya adalah dengan mencampur ke dalam masakan yang direbus atau ditumis. Sebenarnya sih bikin unti itu gampang banget, tapi kalau sampai takarannya salah, bisa-bisa untinya jadi nggak enak tuh. Karena punya cita rasa yang manis, unti nggak cuma buat Putri Mandi doang loh. Biasanya sih unti emang digunakan untuk berbagai macam isian kue. Contohnya dadar gulung atau kue bugis. Lanjut, kita bikin kulit atau pembungkusnya Fems. Untuk membuat bola-bolanya diperlukan 2 macam tepung Fems. Ada tepung ketan dan tepung beras. Hehehe, banyak banget ya. Masing-masing tepung punya fungsinya loh. Kekenyalan Putri Mandi dihasilkan oleh tepung ketan Fems. Tepung ini emang punya sifat liat dan kenyal. Kalau tepung beras bisa menghasilkan adonan yang lembut. Karena dibuat 3 warna, adonan ini harus dipisahkan dulu. Ternyata makanan berbeda kayak gini bisa bikin nafsu makan bertambah loh. Ada penelitian yang bilang warna dan daya tarik dari makanan menjadi 2 hal yang berhubungan. Melihat tampilan makanan aja, salah satu sel saraf otak bernama hipotalamus bisa mengalami peningkatan aktivitas. Dari situ tuh akhirnya nafsu makan jadi meningkat. Nah, tinggal masukin unti ke dalam kulit yang sudah kita buat deh. Sekilas emang mirip sama kue klepon ya, bedanya klepon terdapat gula merah di dalamnya. Oh iya Fems, Putri Mandi sering juga disebut sebagai kue mendut, bugis, dan masih banyak sebutan lainnya. Padahal nih ya, meskipun sama-sama berbentuk bola yang berisi parutan kelapa, masing-masing punya perbedaan loh. Emang bener sih, ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Bangga ya. Meskipun judulnya cuma merebus, ternyata ada triknya juga loh. Bola-bola Putri Mandi nggak boleh terlalu lama direbus, karena bisa membuat bola-bolanya terlalu lembek dan gak kenyal lagi. Kalau bola-bolanya sudah terlihat mengapung, langsung angkat dan tiriskan ya. Belum selesai Fems, harus bikin adonan santan. Adonan ini bisa pakai tepung beras sebagai pengentalnya. Biasanya tepung sagu paling sering digunakan untuk pembuatan bubur gitu Fems. Tepung sagu punya fungsi yang hampir sama seperti tepung tapioka, yaitu sebagai pengental Fems. Karena harga tepung sagu relatif mahal, biasanya pengental digantikan dengan tepung tapioka deh. Hihihi. Kalau bola-bola klepon sudah bermandikan parutan kelapa, yang ini cuma perlu disiram dengan kuah santan yang sudah kita bikin tadi Fems. Cantik ya? Pantes kalau dapat sebutan Putri Mandi. Warna-warni bolanya mencolok banget dan berasa seperti putri yang lagi mandi. Hahaha. Wah, dengan tekstur yang kenyal dan keluar manisnya unti ketika digigit, jadi sarapan yang pas banget. Apalagi bercampur dengan gurihnya kuah santan. Dijamin, pengen nambah lagi dan lagi deh.